You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu yang indah bagi hidup kami. Sebenarnya bukan Tuhan yang membutuhkan kami dalam pelayanan ini, tapi sesungguhnya kamilah yang sangat membutuhkan Tuhan dan membutuhkan pelayanan ini untuk menjaga hidup kami juga. Terima kasih buat kesempatan kami kembali membuka firman-Mu. Tolong buka hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang baik, supaya setiap benih firman yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata. Berkati waktu ke depan, Tuhan memimpin pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21. Yohanes pasal yang ke-21. Mari teman-teman, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-15 sampai 19. Mari kita baca bagian ini. Saya baca 15, teman-teman baca 16, kita bergantian sampai 19 ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini percakapan yang kita kenal. Biasanya kita renungkan juga, dan banyak kali di dalam khotbah disampaikan. Ini bagian yang berkesan buat saya secara pribadi, karena ketika saya menggumulkan menjadi pengurus di pelayanan mahasiswa di kampus saya, Tuhan meneguhkan melalui ayat ini. Tuhan memberikan satu perjalanan bagi saya yang waktu saya lewati, saya kok berasa kayak Petrus ya. Menyangkal Tuhan, tidak setia, tapi Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Dan itu yang memberikan kepada saya satu kekuatan untuk menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita lihat sebentar percakapan ini, dan kita juga sama-sama coba merefleksikan ketika pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Ayat yang ke-15, kalau saudara lihat, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan ini satu pertanyaan yang saya pikir tidak kebetulan Tuhan tanya kepada Petrus yang
pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saya pikir sih memang Tuhan bukan kayak teman kita ya, kalau salah dikit dibulinya bisa lama begitu ya. Ngomong begitu, padahal begitu. Ada satu anak bilang, iya kalau mama saya marah kak, itu marahnya sih cuma 1-2 jam. Tapi ngungkit-ngungkitnya bisa sampai Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus saya yakin banget tidak sedang membuli Petrus atau membuat Petrus merasa bersalah sampai akhirnya ayolah melayani. Enggak ya. Tapi saya melihat Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang kesekian kalinya. Saya pikir sih Petrus ini bukan kesempatan kedua aja kali ya. Ini kesempatan sekian kalinya. Masih ingat tadi dia disebut apa? Iblis. Enyahlah kau iblis. Jadi Petrus termasuk murid yang juga ikut Yesus, tapi ternyata di dalam pengalaman mengikuti Yesus sampai akhirnya juga dia menyangkal Yesus, tapi Tuhan mengasihi dan mempercayakan pelayanan kepada Petrus. Seperti doa saya tadi, sebenarnya bukan Tuhan yang butuh pelayan, kita yang butuh Tuhan. Dan mungkin cara Tuhan salah satunya menolong kamu melalui pelayanan ini. Bukannya Tuhan butuh kamu dalam pelayanan ini, tapi kamu butuh Tuhan, dan pelayanan ini menjadi cara yang Tuhan sediakan supaya kamu tetap dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus menjadi satu hal yang penting kalau kita ingat sebelumnya kegagalan Petrus. Kembali lagi kita melihat satu pertanyaan Tuhan tanya sampai 3 kali. Simon, anak Yohanes, gitu ya, benar? Kalau sudah ngomong ini, kalau kami di Ambon gitu ya, atau orang-orang timur, kalau sudah ngomong sampai pakai nama, mama saya kalau sudah marah, Alexander Agus Elias Nanlohi, nah itu sudah siap-siap itu. Ini sudah nama panjang, ya, bukan cuma Petrus, enggak, Simon, anak Yohanes, bawa-bawa bapak. Itu serius. Apa yang serius? Yang saya perhatikan pertama adalah Yesus serius bahwa pelayanan harus dilanjutkan. Karena itu kalau kalian perhatikan di dalam ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan nampaknya menyiapkan satu situasi. Masih ingat mereka balik mancing, tangkap ikan. Tapi kemudian bagi saya yang menarik adalah, coba kita lihat sebentar ya. Coba lihat ayat 8. Pasal 21 ayat 8. Ayat 7 dulu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini sudah model apa lagi? Orang biasanya buka baju baru terjun ke danau. Ini lagi tidak pakai baju terus terjun ke danau. Ini agak-agak unik ini. Saya pikir Petrus dikuasai rasa bersalah ya. Tapi Tuhan luar biasa mengasihi Petrus, dan Tuhan mau ada yang melanjutkan pelayanan ini. Bagian ini saya hayati sebagai bagian regenerasi. Yesus akan segera meninggalkan murid-muridnya. Dan dia menampakkan diri. Dan satu hal yang menarik, Injil Yohanes mencatat bagaimana percakapan dengan Petrus yang tidak muncul di Injil lain. Bagi saya ini bagian regenerasi. Generasi yang lama harus berlalu, yang baru datang. Tapi apa yang tetap sama? Perhatikan ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ini tambah bikin saya ketawa. Kenapa Petrus mesti lompat-lompat? Tunggu, nggak jauh itu ya. Memang kalau nggak sabar. Hanya kira-kira ini Yohanes agak, jadi di Alkitab banyak humor ya. Yohanes mau bilang cuma 200 hasta coy. Petrus pakai baju terus terjun gitu ya. Nah ini yang menarik, lihat berikutnya ya. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah.
Yesus masak, saudara ya. Jadi bagi saya menarik nih, Yesus sudah siapkan gitu. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kenapa kemudian difokuskan pada percakapan dengan Petrus? Dari semua murid, ternyata Yesus mau meneruskan tongkat kepemimpinan khususnya kepada Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kalian diminta bergumul jadi pengurus PMK, kira-kira pertanyaannya apa ya? Kenapa pertanyaan ini bagi saya jadi pertanyaan yang penting? Yesus tanya satu pertanyaan 3 kali. Mungkin kalau orang lagi bergumul jadi pengurus, mungkin pertanyaannya, "Kau bisa pimpin rapat nggak? Bisa jadi MC nggak?" Itu harusnya Yesus tanya begitu. "Petrus, saya akan pergi nih. Nanti kau." Petrus bisa pimpin rapat? Petrus bisa nyanyi? Pimpin nyanyi, biasanya sebelum rapat ada nyanyi. Petrus bisa main gitar? Sekalipun tidak ada pertanyaan tentang skill pelayanan. Tuhan tidak tanya skill pelayanan. Saya nggak tahu skillnya Petrus juga ya, tangkap ikan begitu rupa. Tuhan lagi lihat satu hal yang lebih utama. Masalah hati. Waktu dia tanya sama Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sampai ketiga kalinya, lihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Kira-kira apa yang dia ingat? Dia menyangkal juga 3 kali. Teman-teman pernah bayangkan penyangkalan Petrus? Coba lihat sebentar Lukas ya. Saya waktu membayangkan penyangkalan Petrus, lihat Lukas 22. Lihat dulu ayat 33 dan 34. Lukas mencatat sangat jujur Petrusnya ya. Coba lihat Lukas 22 ayat 31 dan 32. Itu kalimatnya, "Simon, Simon." Begitu kali bacanya ya. Iya kan? Simon, Simon. Gak mungkin Simon, Simon. Coba kalau kau baca Alkitab tuh, hidupkan imajinasimu. Beberapa kali kalau Yesus bicara, itu ternyata kalau Yesus sebut nama kita 2 kali itu agak itu ya. Marta, Marta. Itu belakangnya agak ini. Marta, Marta. Please deh. Itu kali ya. Ini Simon, Simon. Karena dia bangga banget. Lalu Yesus ngomong, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk 33 ya? 32 ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Emang dia disiapin jadi pemimpin gitu ya. Lihat ayat 33. Wih, ini sombong luar biasa ya. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Nggak lama kalah sama ayam. Maka Yesus langsung bilang di bawahnya ya, 34. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku, bahwa engkau mengenal aku." Jadi kayak Yesus mau ngomong, ayam berkokok 1 kali, kau 3 kali. Sehingga itu Petrus udah tahu harusnya ya. Lihat ayat 54, langsung ke 54 ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Sebenarnya Petrus berani gak? Bagi saya dia termasuk yang berani loh. Dari semua murid, dia salah 2-nya. Salah satu dari 2 maksudnya ya. Satu lagi kemungkinan Yohanes tuh yang ikut ya. Dan dikasih tahu lalu dia lihat dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api mereka, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Perhatikan ayat 56.
Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Perhatikan 59. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Dari mana ketahuan? Kira-kira dari mana ketahuan dia orang Galilea? Mungkin logat. Bukan aku. Langsung udah. Ini Galilea mungkin gitu ya. Sorry ya. Ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Kadang-kadang kita nggak menghayati cerita ini. Coba bayangkan, ayam itu berkokok jam berapa? Ayam berkokok jam berapa? Ada yang malam, ada yang pagi. Tapi yang normalnya, jadi sekarang saya tanya deh, Yesus ditangkap kira-kira jam berapa? Jam 12. Bayangkan kalau Yesus ditangkap kan habis doa di Taman Getsemani ditangkap tuh. Nah itu sepanjang malam, lalu paginya ayam berkokok. Jadi kira-kira kalau Yesus ditangkap, kita ambil aja, kira-kira bisa Yesus ditangkap jam 10 malam. Petrus menyangkal 3 kali. Jangan pikir tuh 3 kali berturut-turut. Karena kan kalau Yesus bisa ditangkap jam 10 malam, lalu sampai di rumahnya imam besar misalnya jam 12, lalu tiba-tiba Petrus menyangkal 3 kali, lalu ayam bunyi jam 12 malam. Itu ayam lupa jam. Nangkap maksud saya? Waktu kamu baca cerita ini, perhatikan, bagi saya ini sebuah penyangkalan yang menyakitkan. Jadi Petrus itu bukan menyangkal 3 kalinya, kau kenal dia? Tidak. Itu 3 kali juga. Tidak. 3 kali. Baca Alkitab baik-baik. Kalimatnya apa? Lihat ayat 59. Kira-kira sejam. Kemudian jadi dia nyangkalnya terencana. Kalaupun gak terencana pasti menyakitkan. Misalnya, kenal Kak Aris gak? Enggak. Itu 1 jam kemudian, aduh saya kenal, itu pemimpin KTP, kenapa aku bilang gak kenal? Aduh ketemu lagi, kenal gak? 1 jam kemudian, enggak. Aduh kenal, padahal kenal. Dulu saya makan, dia masak, saya makan, dia. Nangkep gak? Yesus disangkal oleh Petrus dalam jeda waktu. Dan saya sedang membayangkan, kalau bikin film bagus sekali itu ya, pergumulan batin Petrus di tengah-tengah menyangkal. Itu sedih banget itu. Kalau bikin film gitu ya, saya tidak kenal dia, terus dia pergi menghindar ke yang lain. Kira-kira gimana rasanya? Dia 3 tahun bersama Yesus bilang gak kenal. Kira-kira Alkitab bilang sejam kemudian. Jadi saya lihat, anggaplah misalnya berapa sejam, gak tahu berapa lama, tapi kemudian udah pagi aja. Karena ingat, dia tidak dituding oleh 1 orang, 3 orang yang berbeda. Maka ceritanya mesti dibaca dengan baik. Sekali lagi dia tidak begini, kau kenal dia? Tidak. Nah, itu 3 kali juga. Ini 3 kali. Karena itu pertanyaan Yesus 3 kali pasti membuat Petrus sedih. Bisa nangkap emosinya? Yohanes 21 gitu ya. Dan di tengah kesedihan itu, paling tidak saya melihat Petrus melihat Tuhan memberikan dia sekali lagi kesempatan. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dan muncullah jawaban. Apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kita mungkin tidak menyangkal Yesus dengan kata-kata kita. Tapi kehidupan kita yang terus-menerus menikmati dosa bisa jadi bukti juga bahwa kita menyangkal Dia secara tidak sadar. Tapi sekali lagi, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita melayani Dia, Tuhan libatkan kita dalam pelayanan ini. Tuhan bahkan mungkin pakai pelayanan ini untuk menjaga engkau dan saya. Tapi lebih jauh dari itu, ingat yang dibutuhkan dalam pelayanan ini
bukan cuma skill yang tinggi. Kita butuh hati yang mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Pertanyaan Yesus hanya kaitannya dengan apakah engkau mengasihi aku? Saya lama bergumul, apa maksud pertanyaan ini? Kalau saya mengasihi Tuhan, terus apa? Tapi lihat kaitannya. Kalau saya mengasihi Tuhan, kenapa respon di bawahnya gembalakanlah dombaku? Coba lihat sebentar, Kisah Rasul 20 ayat 28. Saya ditolong melalui ayat ini mengerti apa arti pertanyaan Yesus ini. Lihat Kisah Rasul 20 ayat 28. Yuk, yang sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Waktu saya mau jadi pemimpin kelompok kecil, melayani di kampus saya, waktu itu kami masih sulit dapat pembicara. Jadi saya ingat pembinaan calon pemimpin kelompok kecil yang kami lakukan PA bersama. Susah jadi pembicara zaman itu. Kami PA dan ayat ini berbicara sangat kuat bagi saya. Itulah yang seolah-olah Tuhan bilang, seberapa berharga domba-domba itu? Kalau kita jawab harganya gimana? Ayat 28. Seharga darah anaknya sendiri. Teman-teman, kita semuanya adalah domba sebenarnya kan. Beberapa domba ada yang dipanggil jadi gembala. Itu konsep Kristen. Sebenarnya kalau saya, Kak Aris, Kak Hotma, kami jadi staff, kami sebenarnya domba yang diangkat jadi gembala. Tapi kami sebenarnya pada dasarnya adalah domba di bawah pimpinan gembala agung. Nah, saya menghayati betapa berharganya domba itu sampai Yesus memberikan hidupnya bagi domba itu. Engkau dan saya sebagai domba, kita sangat berharga. Harganya dengan darah anaknya sendiri. Saya waktu baca ayat ini, saya jadi gak main-main melayani. Kenapa? Yang saya sedang layani adalah orang-orang yang harganya seharga darah Kristus. Menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kau main-main dalam pelayanan, yang kau lawan bukan staff, bukan pemimpin KTB, Tuhan yang telah mati bagi domba-domba itu. Jadi waktu saya perhatikan begini ya, Tuhan mau bilang begini sama Petrus, Petrus, kau mengasihiku? Kalau kau mengasihiku, Petrus, gembalakan domba-domba yang juga sangat aku kasihi. Karena itu, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak ada pilihan lain selain melayani Dia. Gak mungkin kamu bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi saya gak mau melayani Tuhan. Karena waktu Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, apa kau mengasihiku? Petrus jawab, iya Tuhan. Tuhan gak cuma bilang, oke, kau mengasihiku, aku mengasihimu. Oh, kita berdoa aja. Tapi waktu kau mengasihiku, layani domba. Kalau teman-teman hari ini menjawab, Tuhan, aku mengasihi, pilihannya adalah jadilah gembala bagi kawanan domba Tuhan di kampusmu. Waktu merenungkan hal ini, saya jadi ingat, saya cerita di BSC kalian, pengalaman sama ponakan sepupu saya, namanya Peggy. Dia lahir sekitar 10 tahun setelah, jadi umur dia lebih muda 10 tahun lah ya. Si Peggy ini waktu kecilnya lucu banget kayak boneka Jepang, saudara. Persis kayak boneka Jepang. Jadi kami tuh sekeluarga selalu pengen banget gendong si Peggy gitu ya, dari kecil gitu. Dan memang akhirnya ya Tuhan jawab impiannya dia. Dia sekarang tinggal di Jepang, menikah sama orang Jepang. Jadi dia dari kecil tuh kayak boneka Jepang. Jadi yang menarik adalah Peggy ini dari kecil punya bantal. Anak kecil itu kan biasanya punya mainan yang selalu dia pegang ya. Nah, ponakan saya, sepupu saya ini, barang yang selalu dia pegang itu bantal anak kecil. Itu bantal kecil aja sih, sebenarnya kayak bantal kepalanya anak kecil gitu. Jadi dia kemana-mana akan selalu peluk bantal itu.
Bantal itu pun kami nggak tahu namanya apa, tapi kami semua sekeluarga manggil nama bantal itu sesuai yang Peggy panggil. Namanya bantal itu Atajing. Jangan tanya kenapa, karena Peggy bilang ini Atajing. Nggak tahu Atajing itu apa, tapi sekeluarga kami memanggil Atajing. Atajing ini itu bantal warna biru, covernya biru begitu ya, bantal anak kecil, dan itu ada gambar Superman-nya, itu saya ingat banget. Entah apa yang terjadi, Peggy sama Atajing punya ikatan batin yang sangat kuat. Beberapa kali dia lagi tidur, itu mau diambil mamanya, mau dicuci. Karena apa? Bantal itu dia bawa kemana saja. Anak kecil, susu tumpah segala macam, dia main sama Atajing. Atajing itu baunya luar biasa, bau sekali. Keringatnya anak kecil sih nggak bau-bau amat, tapi udah kena susu, udah kena apa. Jadi Ata itu susah sekali dicuci, karena tiap kali diambil jadi Ata gitu ya. Jadi saya ingat banget itu, sampai mamanya harus berjuang untuk mencuci Atajing. Saking ada ikatan begitu kuat Peggy dan Ata. Jangan tanya Atajing itu apa, itu kamarnya Atajing. Jadi yang menarik adalah apa? Kami kan suka sekali gendong si Peggy karena lucu. Nah tiap kali kami gendong si Peggy lagi gendong Atajing. Dan kalau kami lagi gendong Peggy, Atajing itu persis di sini. Astaga baunya. Tapi kalau saya mengasihi Peggy, saya harus mengasihi itu yang gak mudah. You love God, you should love what God love. Kalau saya mengasihi Peggy, saya nggak bilang Peggy buang Atanya, saya cuma mau mengasihimu. Mungkin kalau Peggy bisa ngomong kamu yang saya buang. Kami keluarga half Chinese ya, jadi saya Koko paling tua di keluarga. Jadi saya kalau di keluarga Chinese saya dipanggil Koko karena saya yang paling tua. Jadi Peggy mungkin kalau dia bisa ngomong Koko yang saya buang, gitu ya. Menarik saudara. Waktu bicara mengasihi Allah, pertanyaannya, apakah kita mengasihi yang Allah kasihi? Dan kalau kita mengatakan, saya mau mengasihi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tanya kepada saudara, do you love me? And if you love Him, maka engkau melayani domba-domba. Domba-domba yang mungkin baunya luar biasa. Domba-domba yang mungkin tidak punya rasa terima kasih. Kadang-kadang kita mau melayani supaya dipuji orang, dapat apa. Tapi ini Tuhan tolong kita. You want to serve me? Domba itu binatang yang paling bodoh yang pernah. Jadi Tuhan tuh Tuhan yang pintar ya. Tuhan tuh luar biasa loh pilih ilustrasi. Kamu domba, aku gembala. Salah satu hewan yang, jadi kalian mungkin perlu lah ya pelihara domba kali ya. Beberapa yang jadi pemimpin kelompok kecil, pengurus mungkin karena kita sulit menghayati kedombaan. Saya belajar banyak loh soal domba ya. Kenapa? Karena saya terkesan. Kenapa pilihannya pemimpin itu gembala, yang dipimpin itu domba? Nah ternyata waktu saya baca salah satu buku judulnya Eksposisi Mazmur 23. Ternyata kalau kalian belajar anatomi domba, domba itu hewan yang, kita ngomong yang kelebihannya dulu ya. Domba kuat sekali berdiri, lalu kuat sekali makan. Itu kekuatannya. Itu kekuatan apa kelemahan tuh? Domba kuat berdiri, kuat makan. Dan ternyata domba itu hanya mau berbaring kalau cukup makan. Itu mungkin kita nggak hayati karena kita nggak pernah pelihara domba. Coba pelihara domba, dia itu kuat berdiri dan hanya mau berbaring kalau cukup makan. Sementara kalau makannya banyak, itu mau gak mau mesti cari padang rumput baru. Karena habis dimakan padang rumput gak mungkin tumbuh satu malam. Nangkap maksudnya ya? Jadi kalau kamu mengerti kedombaan, itu indah sekali loh baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, berarti sudah cukup makan. Dibaringkan di mana? Padang rumput botak. Padang rumput hijau yang istilahnya begini, kalau dia lapar bangun lagi masih ada. Hebat loh Tuhan itu. Sayangnya kita biasa pelihara anjing. Kita kenapa? Anjing itu dikit udah pasrah sempurna. Dia nggak usah, berbaringnya itu gampang banget gitu. Itu anjing. Alkitab nggak pakai istilah itu ya.
Lalu ternyata domba ini, sorry to say ya, dia hewan yang ini kurang-kurangnya bodoh. Salah satu hewan yang bodoh ini domba. Domba ini juga kalau teman-teman perhatikan, selain bodoh, dia rabun. Udah keluar banget itu. Rabun, dia cuma bisa lihat 2-3 meter di depannya. Jadi kalau dia pakai kacamata itu minus berapa gitu? Sorry ya. Jadi saya bayangkan itu, kuat makan, kuat berdiri, bodoh, pakai kacamata. Saya makin menghina-hina makin domba saya gitu. Tapi dia peka sama kasih sayang. Domba kekuatannya di telinga. Makanya kalau kalian baca Mazmur 23 ya, dikatakan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tapi domba karena kuat di kupingnya, dia pun tidak mau minum kalau airnya beriak-riak. Sombong banget kan? Udah bodoh, rabun, minta minumnya pun harus di-provide di air yang tenang. Makanya ternyata kebiasaannya gembala di Palestina seperti prinsip fisikal. Siapa yang fisika di sini ya? Kalau ada air beriak-riak, bagaimana caranya supaya tenang di sini? Kasih hambatan. Maka biasanya untuk membawa domba minum, gembala itu mesti bikin hambatan dulu supaya airnya tenang. Terus habis itu makan dan minum. Bilang terima kasih domba, kan bodoh. Lanjut aja dia. Saya pikir, waduh ini pas banget. Lalu apa? Kekuatannya di telinga. Ia membaringkan aku di dalam rumah, dia memberi apa yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Karena domba sulit, bayangkan rabun bodoh. Makanya ada ilustrasi Yesus bilang domba yang hilang. Nggak ada ilustrasi gembala yang nyasar. Ada yang hilang domba. Makanya lihat tongkatnya begini kan. Jadi jangan kau pikir tongkatnya itu tarik kepala domba itu. Woi balik, woi. Pulang pelihara domba ya, jangan anjing. Lalu dikatakan gini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Gimana gada menghibur? Karena domba itu saking lucunya dan enaknya, banyak musuhnya. Sementara gada dan tongkat kebiasaan katanya di tengah-tengah kegelapan. Bayangkan kan si rabun harus jalan di tengah kegelapan. Apa yang menghibur dia? Ternyata tongkat gembalanya. Dia tidak bisa lihat gembalanya, tapi selama kuningnya itu ada, dia tahu gembalanya dekat. Jadi waktu baca itu, wow. Lalu domba ini satu-satunya hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri. Anjing, kau serang dia apa? Gonggong, gigit gitu ya. Kucing, cakar. Landak, duri. Semut, gigit. Domba, kambing. Kambing embek-embek, domba. Tahu ya. Jadi memang menarik sekali, domba ini paling banyak musuhnya karena mungkin enak, tapi paling tidak punya mekanisme pertahanan diri. Kita baca sebentar 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Waktu Daud mau hadapi Goliat, dia ketemu sama Raja Saul. 1 Samuel 17, lalu kemudian Saul dia minta izin. Saul, saya mau lawan si Goliat. Saul bilang, please deh, lu masih kecil. Daud kan lucu ya, kemerah-merahan katanya ya, karena dia masih muda. Saya nggak tahu itu merah beneran atau kena jerawat. Saya waktu baca itu, karena saya dulunya jerawat, saya menghayati Daud jerawatan. Lucu, kemerah-merahan ya. Coba lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Oke, kita baca 1-2 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Lihat ayat 35 ya. Perhatikan siapa yang aktif. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Terus dombanya ngapain? Dombanya pasrah sempurna. Mungkin kalau ada beruang datang, oh beruang sakit, jangan gigit-gigit sakit, gitu kan ya. Bayangkan semua usaha yang paling maksimal siapa yang lakukan? Gembala. Jadi sebenarnya waktu Yesus ngomong, kasihan banget jemaat ini, kayak domba tidak bergembala. Can you imagine? Domba tidak ada gembala itu sama dengan binasa. Tuhan mau bilang mereka tanpa binasa. Makanya ada yang bilang kalau hewan lain bisa dipotret sendiri, ular, kuda, domba kau potret sendiri itu tanda-tanda akhir zaman itu. Mampus dia sebentar lagi. Setiap kali ada foto domba, hampir selalu domba bersama gembala. Teman-temanku, kamu domba sama bodohnya. Ya lebih baik goblok. Tapi sebagian domba yang sudah dibina, Tuhan bilang yuk jadi gembala ya, buat yang lebih bodoh dari kau. Tapi jangan kau rasa kau lebih pintar banget. Enggak, sama bodoh. Masih suka salah jalan? Masih. Tuhan bilang kau mengasihiku, nih kasihi mereka. Kalau kamu cari pujian dalam pelayanan, domba bisa berterima kasih? Domba ya. Coba siapa yang terakhir kali bilang terima kasih sama PKK-nya? Pemimpin KTB-nya? Nggak bilang kan? Nah kayak gitu nanti kalau punya KTB. Jangan harap bakal bilang, Kak terima kasih, kaulah sumber pengharapan. Siapa yang pernah bilang thanks sama pengurus sebelumnya? Nggak bilang kan? Nah itu siap-siap. Nanti kalau jadi pengurus nggak ada yang bilang thanks juga pernah. Itu yang bagi saya kadang saya mikir iya ya. Tuhan mau bilang sama Petrus, if you love me, that love is enough for you to serve me. Bukan karena kau dapat respon dari dombanya, tapi kalau engkau mengasihi aku, engkau pun akan seperti aku, memberikan darahku buat domba-domba itu. Dan I will give my all. So if you want to follow me, if you love me, give your everything. Layani. Saya harap kita menjawab panggilan ini bukan di hadapan saya, bukan di hadapan staf, Kak Aris, Kak Hotma, di hadapan para pengurus. Kalau nanti kalian akan diteguhkan jadi pengurus, biarlah kalian menjawab di hadapan Tuhan. Yes, I love you. Dan saya mau ikut melayani domba-domba. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita ambil waktu, berdiam diri sebentar. Kita nyanyikan satu lagu, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Hari ini setelah dengar pembinaan, apapun yang Tuhan nyatakan bagi adik-adikku, teman-temanku di sini, tapi dengarlah sekali lagi Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi? Apakah engkau mengasihi?
apakah Engkau mengasihiku? Tuhan mengasihi dengan memberikan darahnya bagi kita. Dia berkorban di kayu salib, menebus kita, menyelamatkan kita. Domba-domba yang bodoh, Dia selamatkan. Sekarang Tuhan panggil setiap saudara dan saya. Apakah engkau mengasihiku? Dan kalau engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-domba. Di generasi yang lalu Tuhan sudah menggembalakan saudara. Mungkin melalui abang kakak yang jadi pengurus, pemimpin KTB. Dalam generasi ini Tuhan panggil lagi. Siapa yang mau melayani? Tuhan hanya butuh hati yang mengasihi Dia. Hati yang mengasihi pun akan mengasihi yang Tuhan kasih. Saya minta kita berdoa secara pribadi, nyatakan kerinduan hati kita. Kalau kau siap melayani Tuhan, jawablah pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihiku? Kalau kau menjawab iya, dengarlah Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Berkorbanlah bagi mereka. Berilah mereka makan. Tuntun mereka ke padang yang hijau. Lindungi mereka. Kasihi mereka. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kalau kau siap melayani Tuhan, mari berikan hidupmu melayani yang Tuhan kasih. Mari kasihi mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan bagi mereka. Waktu kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, jika teman-teman siap melayani, mari berdiri di tempat. Saya mau doakan keputusanmu. Mari nyanyikan kembali, mengasihi lebih sungguh. Jika kau siap melayani Tuhan, kau katakan, Tuhan, aku mau mengasihimu. Silakan berdiri. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihiku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Hamba menyerahkan setiap sahabat-sahabatku
saudara-saudaraku, domba-domba milik kepunyaan Allah yang hari ini siap melayani sesama. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengalami kasih-Mu. Bukan karena kami sanggup mengasihi-Mu, tapi seperti firman Tuhan katakan, Engkau yang mengasihi kami lebih dulu. Dan karena itu kami bisa mengasihi-Mu. Dan Tuhan mau kami menggembalakan domba-domba milik kepunyaan-Mu yang sangat berharga, yang Kau tebus dengan darah anak-Mu sendiri. Ini bukan permainan pelayanan. Ini adalah pelayanan milik Allah, menggembalakan kawanan domba milik Allah. Tolong kami, kuatkan kami yang lemah, kami yang masih sering gagal, kami yang sering mencari pujian bagi diri kami sendiri. Tuhan, murnikan kami terus. Biarlah dalam pelayanan ini kami sungguh-sungguh memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, melayani sesama. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang masih punya ketakutan, pergumulan, mungkin kesulitan mengkomunikasikan kepada orang tua. Mereka yang mungkin sedang bergumul dengan studi yang padat. Mereka yang sedang bergumul dengan hambatan-hambatan dari ladang orang-orang yang begitu sulit dihadapi. Tapi mereka domba-domba milik Tuhan yang Tuhan kasih. Tolong kami setia, tolong kami bertahan, tolong kami melayani mereka dengan tulus. Walaupun mereka tidak merespon kami sebagaimana mestinya, mereka tidak mengucapkan terima kasih, mereka bahkan mungkin mencela kami, membuli kami. Tapi Tuhan, Kau mau kami mengasihi mereka. Tuhan, tolong kami yang sudah alami kasih-Mu, kami mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh pengurusan ke depan yang akan teman-temanku jalani. Apapun bagian yang Tuhan percayakan, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Kami ingat janji firman-Mu, Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pelayanan milik-Mu, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.